tarik napas sejenak, letakkan lelahmu di sini. Di bait kehidupan, kata-kata hadir untuk menemani, bukan menghakimi. Tidak semua orang memulai perjalanan hidup dengan arah yang jelas. Banyak dari kita hanya melangkah, hari demi hari, tanpa benar-benar tahu kemana tujuan akhirnya. Kita berjalan sambil membawa harapan kecil di dalam hati, berharap suatu saat nanti langkah-langkah ini tidak sia-sia. Berharap bahwa semua lelah yang dikumpulkan pelan-pelan akan memiliki makna. Kesuksesan sering terlihat indah dari kejauhan. Ia tampak seperti titik terang di ujung jalan panjang, terlihat tenang, rapi, dan meyakinkan. Namun yang jarang dibicarakan adalah bagaimana sunyinya proses menuju ke sana. Tentang pagi-pagi yang dimulai dengan keraguan. Tentang malam-malam yang dipenuhi pertanyaan, apakah semua usaha ini benar-benar membawa kita ke tempat yang tepat? Ada masa ketika kita bekerja tanpa ada yang melihat, berjuang tanpa ada yang memberi tepuk tangan, terus melangkah meski hasil belum kunjung datang. Pada titik-titik seperti itu, bukan kegagalan yang paling melelahkan, melainkan ketidakpastian. Rasa tidak tahu apakah kita sedang maju atau hanya berputar di tempat yang sama. Banyak orang terlihat kuat di luar, namun diam-diam rapuh di dalam. Mereka tersenyum tetap menjalani rutinitas, sementara di batinnya ada kelelahan yang tidak pernah sempat diceritakan. Perjalanan menuju kesuksesan memang jarang berisik. Ia lebih sering sunyi, lambat, dan penuh kesabaran yang diuji. Video ini tidak hadir untuk menawarkan jalan pintas. Tidak ada janji hasil cepat. Tidak ada rumus instan. Video ini adalah ruang tenang untuk kamu yang sedang berjalan jauh, yang mungkin lelah tapi belum ingin berhenti. Tentang bagaimana tetap waras ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Tentang bagaimana menjaga ketenangan saat dunia terasa mendesak untuk selalu terburu-buru. Ini adalah pengingat bahwa tidak apa-apa melangkah pelan. Bahwa teguh bukan berarti keras, dan kuat bukan berarti tidak pernah ragu. Selama kamu masih berjalan, selama kamu belum menyerah pada dirimu sendiri, perjalanan ini masih layak dijalani. Dengarkan dengan tenang, dan izinkan kata-kata ini menemani langkahmu yang panjang dan melelahkan. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Kita tidak sepenuhnya mengendalikan hasil, tetapi kita selalu memiliki kendali atas sikap kita sendiri. Dunia tidak pernah berjanji untuk berjalan sesuai rencana. Usaha yang sama bisa menghasilkan akhir yang berbeda. Kerja keras tidak selalu langsung dibalas dengan keberhasilan. Namun, di tengah ketidakpastian itu, masih ada satu wilayah yang tetap menjadi milik kita sepenuhnya, yaitu cara kita merespon setiap keadaan. Kesuksesan dalam pandangan Stoik bukanlah soal seberapa cepat kita tiba di garis akhir. Ia bukan perlombaan yang dimenangkan oleh mereka yang berlari paling kencang. Kesuksesan lebih dekat dengan ketekunan yang tenang, dengan kemampuan untuk terus melangkah, bahkan ketika hasil belum terlihat. Bahkan ketika arah terasa kabur. Konsistensi menjaga karakter jauh lebih penting daripada kecepatan mengejar hasil. Banyak orang terjatuh bukan karena mereka tidak cukup cerdas atau tidak cukup berbakat. Mereka jatuh karena menghabiskan terlalu banyak energi pada hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Terlalu memikirkan penilaian orang lain. Terlalu terikat pada hasil yang belum tentu datang. Terlalu kecewa pada keadaan yang tidak bisa mereka ubah. Perlahan, semua itu menggerus ketenangan batin. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau acuh. Ia mengajarkan kebijaksanaan dalam memilih fokus. Energi kita terbatas. Jika seluruh tenaga dihabiskan untuk mengeluh, menyalahkan, atau membandingkan diri, maka tidak ada lagi ruang untuk bertumbuh. Sebaliknya, ketika kita memusatkan perhatian pada sikap, pada usaha yang jujur, dan pada niat yang lurus, hidup terasa lebih ringan, meski jalan tetap menanjak. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, ketidakpastian adalah teman yang tidak bisa dihindari. Hari ini kita bisa merasa yakin, besok kita bisa dipenuhi keraguan. Stoik mengajarkan untuk menerima semua itu tanpa panik. Kita boleh berharap, tetapi tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Kita boleh berusaha sebaik mungkin, tanpa harus mengendalikan akhir cerita. Pada akhirnya,
Karakter yang terjaga di tengah badai jauh lebih bernilai daripada keberhasilan yang datang tanpa ketenangan. Ketika kita mampu tetap tenang saat keadaan tidak berpihak, tetap jujur saat ada kesempatan untuk menyerah, dan tetap berjalan meski langkah terasa berat, disitulah bentuk kesuksesan yang paling sunyi, namun paling kokoh, sedang dibangun. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kegagalan bukanlah penyimpangan dari jalan yang seharusnya. Ia bukan tanda bahwa kita salah arah, apalagi bukti bahwa kita tidak cukup mampu. Kegagalan adalah bagian dari jalan itu sendiri. Ia hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk. Namun karena kita sering memandang kesuksesan sebagai garis lurus, setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Stoikisme mengajarkan sudut pandang yang berbeda. Bagi seorang stoik, kegagalan bukan musuh yang harus ditakuti, melainkan guru yang datang tanpa diundang. Guru yang tidak selalu lembut, tetapi jujur. Ia menunjukkan kelemahan yang selama ini tersembunyi. Ia memaksa kita berhenti sejenak, melihat ulang langkah dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa diperbaiki, bukan siapa yang harus disalahkan. Setiap rintangan yang muncul melatih ketenangan batin kita. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, reaksi pertama seringkali adalah panik atau marah. Namun Stoik mengingatkan bahwa emosi yang meledak tidak pernah menyelesaikan masalah. Ketika kita mampu menahan diri, bernapas dan berpikir jernih di tengah tekanan, disitulah ketenangan sedang dilatih. Bukan saat semuanya mudah, tetapi justru saat segalanya terasa sulit. Setiap penundaan menguji kesabaran. Kita hidup di dunia yang terbiasa dengan hasil cepat. Ketika usaha tidak segera berbuah, kita mulai ragu. Kita bertanya, apakah semua ini layak dilanjutkan? Stoik mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti menunggu tanpa arah, melainkan tetap bekerja dengan sikap yang benar. Meski waktu belum berpihak, penundaan bukan penolakan. Ia hanya meminta kita bertahan sedikit lebih lama. Dan setiap kejatuhan memperlihatkan seberapa kuat fondasi batin kita. Ada orang yang runtuh hanya karena satu kegagalan kecil, ada pula yang bangkit lebih tenang setelah jatuh berkali-kali. Perbedaannya bukan pada jumlah kegagalan, melainkan pada cara memaknai. Ketika fondasi batin dibangun di atas kendali diri dan penerimaan, kejatuhan tidak lagi menghancurkan, tetapi memperdalam. Pada akhirnya, perjalanan menuju kesuksesan bukan tentang menghindari kegagalan, tetapi tentang belajar berdiri di atasnya. Ketika kita mampu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan ancaman bagi harga diri, kita melangkah dengan lebih ringan. Bukan karena jalan menjadi mudah, tetapi karena batin kita menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Kita sering terlalu sibuk membandingkan langkah kita dengan langkah orang lain. Tanpa sadar, kita mengukur perjalanan sendiri dengan garis hidup yang bukan milik kita. Kita melihat orang lain tampak lebih cepat, lebih mapan, lebih di depan, lalu mulai meragukan nilai dari langkah yang sedang kita tempuh. Padahal, Stoikisme sejak awal mengingatkan bahwa perbandingan adalah sumber kegelisahan yang paling halus, namun paling melelahkan. Setiap orang berjalan dengan beban yang berbeda. Ada yang memulai dengan jalan yang lapang, ada yang harus melewati tanjakan sejak langkah pertama. Ada yang terlihat ringan karena beban mereka tidak tampak, dan ada pula yang berjalan lambat karena memikul tanggung jawab yang tidak pernah diceritakan. Stoik tidak menilai perjalanan dari kecepatan, tetapi dari keteguhan, dari kemampuan seseorang untuk tetap melangkah meski jalannya tidak rata. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri, perhatian kita terpecah. Energi yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh justru habis untuk mengamati kehidupan orang lain. Kita mulai mengejar validasi, mencari pengakuan, berharap dilihat dan diakui. Namun semakin kita bergantung pada penilaian luar, semakin rapuh ketenangan batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari sorak-sorai. Fokus pada proses sendiri jauh lebih menenangkan. Ada kedamaian yang lahir ketika kita tahu apa yang harus dikerjakan hari ini, lalu mengerjakannya dengan jujur, tanpa perlu membandingkan hasil, tanpa perlu menunggu tepuk tangan. Dalam keheningan itulah disiplin tumbuh. Disiplin yang tidak mencolok, tidak diumumkan, tetapi perlahan membentuk karakter yang kokoh. Kesuksesan sejati jarang lahir di panggung yang ramai. Ia tumbuh di ruang-ruang sunyi,
Di pagi yang sepi ketika kita tetap bangun dan bekerja. Di malam yang panjang ketika kita memilih bertahan daripada menyerah. Stoik melihat semua itu sebagai latihan batin. Latihan untuk tetap setia pada proses, meski tidak ada yang melihat. Pada akhirnya, ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai benar-benar berjalan. Langkah menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan arah terasa lebih jelas. Bukan karena kita sudah sampai, tetapi karena kita tidak lagi tersesat dalam kehidupan orang lain. Disitulah kesuksesan mulai tumbuh, bukan sebagai tujuan yang dipamerkan, melainkan sebagai hasil alami dari disiplin sunyi yang terus dijaga. Ada hari-hari di mana usaha terasa benar-benar sia-sia. Kita sudah mencoba sebaik mungkin, sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan ketenangan, namun hasil yang diharapkan belum juga muncul. Pada saat-saat seperti itu, kelelahan tidak hanya terasa di tubuh, tetapi juga di pikiran. Muncul pertanyaan yang pelan-pelan menggerogoti keyakinan. Apakah semua ini ada gunanya, atau kita hanya sedang memaksakan diri bertahan lebih lama? Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap bekerja dengan baik, bahkan ketika hasil belum terlihat. Bukan karena kita yakin hasil pasti datang, tetapi karena bekerja dengan benar adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Stoik tidak menggantungkan nilai hidupnya pada hasil yang belum tentu bisa ia kendalikan. Ia menilai dirinya dari kualitas usaha yang ia lakukan hari ini, bukan dari pujian atau pencapaian yang belum tercapai. Dalam dunia yang terbiasa mengukur segalanya dengan angka dan pengakuan, sikap ini terasa asing. Kita diajarkan untuk terus mengejar hasil, seolah tanpa hasil usaha tidak ada artinya. Padahal, Stoik mengingatkan bahwa banyak proses penting yang tidak langsung terlihat. Akar pohon tumbuh dalam diam, jauh sebelum batangnya tampak kokoh di permukaan. Demikian pula dengan diri kita. Banyak perubahan terjadi secara perlahan, tanpa tanda yang bisa langsung disadari. Ada nilai yang sedang dibentuk. Setiap kali kita memilih tetap jujur saat tidak ada yang mengawasi. Setiap kali kita menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, meski tidak ada apresiasi. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak menyerah, meski hati sudah lelah. Nilai sejati bukan pada apa yang kita dapatkan hari ini, melainkan pada siapa kita sedang dibentuk oleh proses ini. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter tidak dibangun dalam momen besar, melainkan dalam keputusan kecil yang berulang. Dalam cara kita bersikap terhadap pekerjaan yang membosankan, dalam cara kita bertahan saat hari terasa panjang, dalam cara kita menerima bahwa tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Dari sanalah ketangguhan tumbuh, pelan namun pasti. Pada akhirnya, ketika hasil itu datang, atau bahkan jika ia tidak datang sesuai harapan, kita menyadari bahwa proses ini tidak pernah sia-sia. Kita telah menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan bagi seorang stoik, perubahan batin seperti itu sudah merupakan bentuk keberhasilan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kesuksesan yang tidak disertai ketenangan batin seringkali berubah menjadi penjara baru. Dari luar semuanya tampak berhasil, pencapaian terlihat rapi, target tercapai dan pengakuan mulai berdatangan. Namun di dalam, batin justru terasa semakin sempit. Ada kecemasan yang terus mengikuti, ada ketakutan kehilangan, ada tekanan untuk terus mempertahankan apa yang sudah diraih. Kesuksesan semacam ini tidak membebaskan, tetapi mengikat. Stoikisme mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak pernah bertentangan dengan ketenangan. Jika sebuah pencapaian membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri, maka ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Bukan berarti kita tidak boleh berambisi, tetapi ambisi tanpa kebijaksanaan seringkali berakhir pada kelelahan batin. Kita terus mengejar tanpa pernah benar-benar menikmati hasil dari apa yang telah diperjuangkan. Perjalanan menuju kesuksesan menuntut kebijaksanaan untuk membedakan mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang perlu diterima. Tidak semua hal layak dilawan. Tidak semua situasi harus dimenangkan. Stoik mengingatkan bahwa tenaga kita terbatas. Jika seluruh energi dihabiskan untuk melawan hal-hal di luar kendali, maka tidak akan tersisa kekuatan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ada keberanian dalam menerima, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita sadar bahwa penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kejernihan. Menerima kenyataan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti menyakiti diri sendiri dengan perlawanan yang tidak perlu.
Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir ketika kita berhenti memaksa dunia untuk tunduk pada keinginan kita. Stoikisme bukan tentang pasrah tanpa arah. Ia adalah seni memilih pertempuran yang layak, berjuang ketika nilai dan prinsip kita dipertaruhkan, bertahan ketika integritas diuji, namun juga berani mundur ketika sesuatu hanya menguras emosi tanpa membawa pertumbuhan. Dalam pilihan-pilihan itulah kebijaksanaan dibentuk. Pada akhirnya, kesuksesan yang selaras dengan ketenangan batin terasa berbeda. Ia tidak berisik, tidak menekan, dan tidak menuntut pembuktian terus-menerus. Ia memberi ruang untuk bernapas, memberi ruang untuk menjadi manusia utuh, bukan sekadar mesin pencapaian. Dan di sanalah perjalanan ini menemukan maknanya yang paling dalam. Banyak orang berhenti bukan karena tubuh mereka benar-benar lelah, melainkan karena batin mereka kehilangan makna. Ada perbedaan besar antara kelelahan fisik dan kelelahan batin. Tubuh bisa dipulihkan dengan istirahat, tetapi kehilangan makna membuat langkah terasa hampa. Kita masih bergerak, masih melakukan rutinitas namun tanpa arah yang jelas. Segalanya terasa seperti kewajiban, bukan lagi pilihan yang disadari. Stoikisme mengingatkan kita untuk selalu kembali pada niat awal. Di tengah perjalanan yang panjang, sangat mudah untuk lupa mengapa kita memulai. Tekanan, tuntutan, dan ekspektasi perlahan menutupi alasan sederhana yang dulu mendorong kita melangkah. Kita mulai bergerak bukan karena keyakinan, tetapi karena takut tertinggal atau ingin memenuhi harapan orang lain. Di titik inilah makna mulai memudar. Mengapa kita memulai perjalanan ini? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun jawabannya sering tersembunyi di balik kesibukan. Stoik mengajarkan bahwa selama alasan itu masih jujur, selama niat itu lahir dari kesadaran dan bukan paksaan, maka perjalanan ini masih layak dilanjutkan. Tidak harus sempurna, tidak harus selalu bersemangat, cukup jujur pada diri sendiri. Ada masa di mana tujuan awal terasa jauh dan kabur. Stoik tidak memaksa diri untuk selalu merasa yakin. Ia hanya memastikan bahwa langkah yang diambil hari ini tidak bertentangan dengan nilai yang ia pegang. Ketika makna masih terjaga, kelelahan berubah menjadi bagian dari proses, bukan alasan untuk menyerah. Kehilangan makna sering membuat kita tergoda untuk berhenti sepenuhnya. Namun Stoik mengingatkan bahwa berhenti tidak selalu menyelesaikan masalah. Kadang yang kita butuhkan bukan berhenti berjalan, melainkan berhenti sejenak untuk mengingat arah. Mengingat bahwa perjalanan ini pernah dimulai dengan harapan, bukan keterpaksaan. Pada akhirnya, makna tidak selalu ditemukan di hasil akhir. Ia hidup dalam kesetiaan kita pada niat awal. Selama kita masih bisa berkata, "Aku tahu mengapa aku melakukan ini," maka langkah sekecil apapun tetap bernilai. Dan selama makna itu masih ada, perjalanan ini, seberat apapun, masih layak untuk diteruskan. Kesuksesan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan mencolok. Ia tidak selalu hadir sebagai pencapaian yang dirayakan banyak orang atau sebagai titik balik yang langsung mengubah hidup. Seringkali, kesuksesan justru hadir dalam bentuk yang sangat sederhana dan sunyi, dalam kemampuan kita untuk bangun lagi di pagi hari tanpa membenci hidup, dalam keberanian untuk melanjutkan langkah meski hari sebelumnya penuh dengan kegagalan dan kekecewaan. Stoikisme mengajarkan bahwa ukuran kemajuan tidak selalu bisa dilihat dari luar. Ada kemenangan yang tidak terlihat, namun jauh lebih penting ketika kita mampu menahan amarah di tengah tekanan, ketika kita memilih tetap bersikap jujur meski ada jalan pintas yang lebih mudah, ketika kita tidak menyerah pada rasa pahit meski hidup belum memberi jawaban yang kita harapkan. Semua itu adalah tanda bahwa kita sedang bergerak maju meski perlahan. Bagi seorang Stoik, bangkit kembali tanpa membenci hidup adalah bentuk kekuatan yang besar. Tidak semua orang mampu jatuh lalu berdiri tanpa membawa dendam pada keadaan. Tidak semua orang sanggup menerima kenyataan tanpa mengeraskan hati. Ketika kita mampu menerima hari ini apa adanya, tanpa kehilangan kemauan untuk berusaha, itu sudah merupakan kemenangan yang sah. Kita sering meremehkan langkah-langkah kecil karena terbiasa melihat hasil besar. Padahal langkah kecil yang konsisten jauh lebih menentukan arah perjalanan. Stoik melihat setiap hari yang dijalani dengan sikap benar sebagai kemajuan. Setiap pagi di mana kita memilih untuk tidak menyerah. Setiap malam di mana kita bisa berkata pada diri sendiri bahwa kita telah melakukan yang terbaik hari ini. Kemenangan kecil memberi kita napas,
Ia menjaga agar harapan tetap hidup. Tanpanya, perjalanan terasa terlalu berat untuk dilanjutkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengakui dan menghargai kemajuan sekecil apapun, bukan sebagai bentuk kepuasan berlebihan, tetapi sebagai pengakuan jujur atas usaha yang telah dilakukan. Pada akhirnya, kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita melompat, melainkan seberapa sering kita mampu berdiri kembali dengan hati yang masih utuh. Selama kita bisa bangun tanpa kebencian, selama kita masih bersedia menjalani hidup dengan sikap yang lebih baik dari kemarin, maka kita tidak sedang gagal. Kita sedang berjalan, dan itu sudah cukup berarti. Waktu adalah ujian terbesar dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan. Ia tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditawar, dan tidak pernah peduli pada seberapa besar keinginan kita untuk segera sampai. Banyak orang memulai dengan semangat yang sama, namun hanya sedikit yang mampu bertahan cukup lama. Bukan karena yang lain kurang pintar atau kurang berbakat, melainkan karena mereka lelah menghadapi waktu yang terus berjalan tanpa memberi kepastian. Stoikisme mengajarkan bahwa mereka yang bertahan bukanlah yang paling cepat memahami, tetapi yang paling sabar menjalani proses. Kesabaran, dalam pandangan Stoik, bukan sikap pasif yang hanya menunggu keadaan berubah. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap bergerak tanpa tergesa, melangkah dengan sadar, tanpa dipaksa oleh kecemasan akan hasil yang belum terlihat. Di dunia yang terbiasa dengan hasil instan, kesabaran sering dianggap sebagai kelemahan. Kita didorong untuk segera berhasil, segera membuktikan diri, segera sampai. Namun Stoik melihat waktu sebagai sekutu, bukan musuh. Waktu memberi ruang bagi kita untuk belajar, memperbaiki, dan menumbuhkan ketahanan batin yang tidak bisa dibangun secara cepat. Bergerak tanpa tergesa berarti menerima bahwa setiap tahap memiliki waktunya sendiri. Ada fase belajar, fase mencoba, fase gagal, dan fase bangkit kembali. Stoik tidak melompat-lompat melewati proses ini. Ia berjalan dengan ritme yang bisa ia jaga, agar tidak kehabisan tenaga di tengah jalan. Karena perjalanan panjang tidak dimenangkan oleh mereka yang berlari tanpa henti, melainkan oleh mereka yang tahu kapan harus memperlambat langkah. Kesabaran juga berarti tidak membiarkan kecemasan mengambil alih kendali. Kita boleh memiliki tujuan, tetapi tidak perlu memaksa waktu untuk tunduk pada keinginan kita. Ketika pikiran tenang, keputusan menjadi lebih jernih. Ketika langkah tidak tergesa, kesalahan bisa dikurangi. Dalam ketenangan itulah kualitas usaha meningkat. Pada akhirnya, waktu akan menguji semua orang dengan cara yang sama. Ia akan menyingkap siapa yang bertahan karena keyakinan dan siapa yang berjalan karena dorongan sesaat. Jika kita mampu bergerak dengan sabar, menjaga arah tanpa terburu-buru, maka waktu bukan lagi ancaman. Ia menjadi saksi dari ketekunan yang perlahan, namun pasti, membawa kita lebih dekat pada tujuan yang kita bangun dengan sadar. Kita tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan penilaian orang lain. Apapun yang kita lakukan, akan selalu ada yang menilai, membandingkan, dan menafsirkan sesuai sudut pandang mereka sendiri. Hari ini kita bisa dipuji, besok bisa diragukan. Hari ini dianggap berhasil, besok dianggap biasa saja. Stoikisme mengajarkan bahwa menggantungkan ketenangan pada penilaian seperti itu adalah sumber kegelisahan yang tidak pernah habis. Karena itu, lepaskan kebutuhan untuk selalu dipuji. Keinginan untuk diakui adalah sifat manusiawi, tetapi ketika ia menjadi pusat tujuan, kita mulai kehilangan arah. Kita bekerja bukan lagi karena nilai dan niat yang kita pegang, melainkan demi sorotan. Stoik mengingatkan bahwa hidup yang terlalu bergantung pada pujian akan mudah goyah. Karena pujian adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Fokuslah pada pekerjaan yang benar. Bukan pekerjaan yang paling terlihat, bukan yang paling ramai dibicarakan, tetapi yang selaras dengan nilai yang kita yakini. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur, kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih tahan lama daripada reputasi. Stoik percaya bahwa kualitas tindakan jauh lebih penting daripada jumlah pengakuan. Ada ketenangan tersendiri ketika kita berhenti menunggu validasi. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi gelisah menanti reaksi orang lain. Energi yang sebelumnya habis untuk memikirkan penilaian, kini bisa digunakan untuk memperbaiki diri. Dalam ketenangan itu, pekerjaan menjadi lebih bermakna dan proses terasa lebih utuh. Kesuksesan yang tenang sering datang tanpa pengumuman.
Ia tidak selalu disertai sorak-sorai atau pengakuan luas. Kadang ia hadir sebagai kepercayaan diri yang stabil, sebagai kemampuan untuk tidur nyenyak tanpa cemas, sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada tepuk tangan. Stoik melihat semua itu sebagai bentuk keberhasilan yang jarang disadari, namun sangat berharga. Pada akhirnya, ketika kita berhenti mengejar pujian, kita mulai benar-benar bergerak maju, bukan karena semua orang setuju dengan langkah kita, tetapi karena kita tahu apa yang sedang kita lakukan, dan dalam keheningan itulah, kesuksesan yang paling jujur sering menemukan jalannya sendiri tanpa perlu diumumkan kepada siapapun. Pada akhirnya, perjalanan ini membentuk kita jauh lebih dalam daripada hasil akhirnya. Banyak orang terjebak pada titik tujuan, seolah nilai hidup hanya ditentukan oleh apa yang berhasil diraih. Padahal, Stoikisme sejak awal mengingatkan bahwa hasil hanyalah bagian kecil dari cerita. Yang jauh lebih penting adalah siapa diri kita ketika semua ini selesai dijalani. Stoik percaya bahwa karakter adalah bentuk kesuksesan tertinggi. Karakter tidak bisa dipamerkan, tidak selalu terlihat, dan seringkali dibentuk dalam kesunyian. Ia tumbuh dari cara kita bersikap saat tidak ada yang mengawasi, dari keputusan kecil yang kita ambil ketika berada di persimpangan, dari kemampuan untuk tetap jujur meski ada jalan yang lebih mudah namun tidak selaras dengan nilai kita. Perjalanan menuju kesuksesan menguji karakter dengan cara yang tidak nyaman. Ada godaan untuk mengambil jalan pintas, ada dorongan untuk mengorbankan prinsip demi hasil yang lebih cepat. Ada tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap pilihan itu adalah ujian. Bukan tentang seberapa cerdas kita menghindari kesulitan, tetapi seberapa teguh kita menjaga integritas. Jika selama perjalanan ini kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, itu sudah merupakan pencapaian yang nyata. Kuat bukan berarti tidak pernah goyah, tetapi mampu kembali tenang setelah terguncang. Mampu bangkit tanpa mengeraskan hati, mampu melanjutkan langkah tanpa membenci hidup. Semua itu adalah hasil dari karakter yang ditempa oleh proses panjang. Kejujuran juga tidak datang secara tiba-tiba. Ia dibangun melalui kebiasaan untuk bersikap lurus. Bahkan ketika kejujuran terasa merugikan, Stoik melihat kejujuran sebagai fondasi yang membuat hidup terasa lebih ringan. Karena tidak ada lagi beban kepura-puraan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyesuaikan diri demi penilaian orang lain. Maka jika kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jernih, dan lebih bertanggung jawab, perjalanan ini tidak pernah sia-sia. Apapun hasil akhirnya, kamu telah membawa pulang sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh keadaan. Karakter yang terbangun dengan sadar. Dan bagi seorang Stoik, itulah bentuk kesuksesan yang paling utuh. Jika kamu masih berjalan hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Tidak semua orang mampu bertahan sejauh ini. Ada banyak yang berhenti bukan karena jalan terlalu sulit, tetapi karena mereka kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri. Maka jika hari ini kamu masih melangkah, meski pelan, meski dengan ragu, itu sudah merupakan tanda kekuatan yang seringkali tidak kamu sadari. Tidak perlu terburu-buru. Hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Stoikisme mengingatkan kita bahwa setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Memaksa diri untuk cepat, sampai seringkali justru membuat kita kehilangan arah. Bergerak pelan dengan kesadaran jauh lebih baik daripada berlari dengan kecemasan. Dengarkan video ini bukan sebagai tuntutan untuk menjadi lebih hebat, lebih kuat atau lebih sukses. Dengarkan sebagai teman perjalanan, teman yang duduk di sampingmu, menemani langkah tanpa menghakimi. Teman yang tidak menyuruhmu segera sampai, tetapi mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jika ada bagian hidupmu yang terasa berat, biarkan ia tetap ada. Tidak semua beban harus segera diselesaikan. Ada hal-hal yang cukup kita bawa dengan lebih tenang. Stoikisme tidak meminta kita untuk menghilangkan rasa lelah, tetapi mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Jika kata-kata ini terasa dekat dengan keadaanmu, tidak perlu melakukan apapun secara berlebihan. Tidak perlu janji besar. Cukup simpan video ini. Kembalilah saat pikiran terasa penuh atau langkah terasa ragu. Jadikan ia pengingat bahwa perjalanan ini boleh dijalani dengan ritme yang manusiawi. Dan setelah ini, lanjutkan langkahmu dengan lebih tenang. Bukan karena semua sudah jelas,
Tetapi karena kamu memilih untuk tetap berjalan dengan sikap yang lebih sadar, selama kamu masih bergerak, selama kamu belum menyerah pada dirimu sendiri, perjalanan ini masih layak dijalani. Dan itu hari ini sudah cukup.